Kemudian kita buka database-nya ya. Kalau kalian punya sekte lain, misal Pak, saya kelompoknya MongoDB, itu ya silakan saja ya. Kita udah punya dataset, kemudian untuk antarmuka dalam bentuk grafik sudah pernah saya praktikkan di kelas. Sekarang kita berarti antarmuka dalam bentuk tabel, dan ini tidak akan memakan waktu yang lama ya, karena cuma membuat tabel saja. Bila kalian mempunyai kemampuan Python, boleh pakai Python, misal pakai Matplotlib. Kan ada toh library yang namanya Matplotlib yang digunakan untuk menampilkan grafis pada Python ya. Tampil.php. Saya copy dulu untuk database-nya. Koreksinya gini ya. Kemudian kita ambil datanya, dataset gini. Isinya array. Kemudian kita ambil dari database. Select all from dataset. Nama tabelnya itu, namanya ngambil data. Saya tampung dalam variabel, wajib dipecah ke array. Saya tampung dalam variabel tiap data. Ini pakai huruf kecil saja. Datanya ada banyak, maka diperulangkan. Kemudian ditampung dalam wadah utama. Kita print dulu dataset. Save, lihat hasilnya dulu. Di yang sini ya. Tampil. Oke, udah dapat datasetnya ya. Tinggal dikasih pakai antarmuka. Kita gunakan antarmuka dari Bootstrap saja yang sekiranya sudah ada CSS-nya. Nah ini sudah ada CSS-nya ya. Kemudian hello world-nya saya ganti. Pakai container. Judulnya pakai H5 ya, dataset gitu ya. Table, ada nomor, ada komentarnya, ada label datasetnya, sama ada label versi CentiStrength. Ini ya. Oh, agak 4. Oke. 4 ya. Yang ini dia. Oke. Di bawah sudah ada antarmukanya ya. Nah, ini tinggal ditampilkan saja. Komentar, label dataset, label data string. Oke, gampang kok, ini tinggal diperulangkan datasetnya. Kalau untuk penomoran pakai key plus 1. Kalau untuk yang lainnya $value komentar. Ada juga yang label dataset, ada juga yang label CentiStrength. Oke, kalau sudah tinggal print di atas, saya matikan. Lihat hasilnya. Dari salah pencet terus ya. Nah, selesai nih. Ya. Sudah tampil 394 data. Kemudian ada positif, ada negatif, dan lain sebagainya. Nah, jika datanya terlalu panjang seperti ini, mau dibuat berhalaman-berhalaman, kalian bisa menggunakan library namanya data table. Data table Bootstrap 5. Tinggal dibuka aja. Nah, ini JavaScript-nya sudah dibawakan. JavaScript dibawa sendiri. Ya, dibawa sendiri. Sini ya. Kemudian kalau JavaScript itu dimasukkan ke dalam SCR-IPT kan, source. Ini kemudian dikasih lagi sintaks sama dia, new datable example. Oke, copy aja. Sini scripted. Nah, sini paste. Karena di sini pakainya example, maka di sini juga ID-nya example. Lihat hasilnya.
Oke, sudah jadi ya. Termasuk ada searchingnya juga ya kan. Nah, kemudian bila sudah menggunakan antarmuka dalam bentuk seperti ini sudah bisa di screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam naskah gitu ya. Namun bila tidak di screenshot akan lebih baik, dalam arti di naskahnya juga bikin tabel lagi, walaupun isinya sama. Antarmuka berikutnya kan grafik kemarin sudah saya tampilkan, namun kita mengalami masalah yang mana label positif tampil 2 kali. Kenapa? Karena begini nih, ada label negatif, ada label positif, ini ada label positif, enter, baru begini. Nah, kan kemarin kasusnya begitu. Jadi ada positif yang mengandung enter atau mengandung new line. Maka kita bisa melakukan perbaikan dataset gitu ya. Caranya pada fitur tampil kita buat link dulu. Kasih kelas BTN, BTN outline primary, kasih tulisan perbaiki label gitu ya. Sorry, saya ganti istilahnya bukan label tapi kelas. Karena ini masalah klasifikasi. Perbaiki kelas.php. Kemudian saya buatkan filenya perbaiki kelas.php. Kemudian karena kelasnya ada di database, maka kita butuh koneksi sama butuh pengambilan data. Kita copy saja. Nah, cuman bagian tiap kolomnya label dataset ini kita perbaiki ya. Perbaikinya dengan apa? Perbaikinya dengan membuang new line tadi. Caranya bagaimana? Pakai trim. Oke, kemudian saya tampung tiap dalam label aja deh gini aja. Label dataset. Tinggal kita updatekan saja ya. Koneksi, query, update dataset kecil ya. Dataset. Oh, jangan lupa kita ngambil ID-nya dulu. Set label dataset, isinya dengan dolar label dataset. Yang mana? Yang ID-nya adalah ini. Oke. Bila sudah mengupdate, tinggal kasih pesan di array. Alert, gini ya. Label telah diseragamkan. Kemudian kita redirect lagi. Location ke mana? Ke halaman tampil.php. Gini ya. Sudah ada tombolnya sekarang. Perbaiki kelas. Tek. Nah, dia akan mengupdate. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi kelas yang tidak seragam. Sudah tidak lagi kelas positif new line yang ada sama-sama positif. Maka jadi begini. Ada dua doang. Ada positif, ada negatif. Nah, Pak, jika ada pertanyaan begini, Pak, dalam masalah seperti ini, biasanya kan kita memperbaiki penulisan tuh. Misal hurufnya dibuat jadi kecil semua, kemudian tanda titik dihilangkan. Apakah benar seperti itu? Ya, itu juga bisa karena akan terlihat beda. Misal begini, ini kan tulisan federasi titik ya. Federasi titik itu berbeda dengan federasi. Nah, kalau manusia sih punya otak, bisa membedakan kedua, bisa menganggap keduanya sama. Tapi bagi komputer keduanya beda. Maka dari itu kita hilangkan, kita perbaiki datasetnya sekalian. Apakah bisa? Sangat bisa. Di sini ada perbaiki kelas, di sini ada perbaiki komentar. Ini berarti perbaiki komentar. Kita buat dulu filenya, perbaiki komentar, isi skripnya ngopi dulu dari perbaikan kelas, cuman bagian sininya nih. Bukan label yang kita sasar, yang kita sasar adalah komentar. Nah, apa mau kita apakan komentarnya? Komentarnya itu mau kita buang tanda baca, kemudian di convert ke huruf kecil, gitu ya.
Saya pernah mengerjakan ini, tapi di mana ya? Pertama tak convert ke huruf kecil dulu. Berarti ini ya, konversi ke huruf kecil, str to lower, si komentar, kemudian huruf kecil, ya tak tampung di komentar lagi. Kemudian habis dikonversi ke huruf kecil, kita buang linknya. PHP remove link from string. Mm, 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 mm. Sebentar. PHP remove HTTP link. Oh, bukan link ya. Remove URL from string. Beda. URL sama link itu beda. Ini ya dia. Misal contohnya HTTP. Mungkin ini ya. Bis str to lower. Stringnya itu adalah komentar. Kemudian habis di remove, tampung lagi di komentar. Coba deh kita print dulu. Kita lihat lagi hasilnya. Ya, betul ya. Komentarnya sudah mulai hilang, tinggal membuang titik, tanda tanya, dan lain-lain. Berarti satu lagi ya. Mungkin ini pakai break replace mungkin bisa nih. Pattern replacement. Nah, mungkin ini nih. Kita copy lagi. Ternyata tidak semua bisa saya ingat ya. Stringnya ini berarti dolar komentar. Yang kita clean juga ini komentar. Save, lihat lagi hasilnya. Habis ini masih satu lagi ternyata. Hilang ya, koma, tanda bacanya sudah hilang. Berarti betul ya, tinggal kemarin itu ada tanda seperti ini perasaan. Username. Kalau udah nggak ada ya, ya sudah. Kalau emang udah nggak ada, berarti tinggal kita updatekan. Untuk menjaga keaslian dari data dari ini, dari komentarnya, kita buat satu kolom lagi. Setelah komentar, after komentar, kita kasih namanya komentar bersih gitu ya. Komentar bersih. Ini tipenya teks saja. Kemudian kita save. Oke, sudah ada kolom komentar bersih. Sekarang tinggal kita updatekan. Ini kita nyalakan lagi. Ini nggak kepakai. Ini nyalakan lagi. Set komentar bersih. Kita isi dengan komentar yang sudah kita mainkan, gitu ya. Oke, kita eksekusi. Oke, sudah diperbaiki. Sekarang tinggal fitur tampilnya ini kita modifikasi ya. Yang semula cuma menampilkan komentar, kita ganti dengan menampilkan komentar bersih. Anyway, tanda username-nya masih ada. Ini harus diatasi. Kalau tidak bermasalah, komentar str replace apa yang kita search tanda seperti ini, kita replace dengan sesuatu yang tidak ada. Dari apa? Dari komentar. Kita eksekusi lagi ya. Karena belum membuang tanda username. Perbaiki komentar. Oke, sudah diperbaiki. Kita lihat. Oke, tanda username-nya udah nggak ada. Kita tampilkan lagi di datasetnya. Nah,
Kalau Anda menulis paper dengan tentang hal ini, screenshotnya 2 kali. Membuat tabelnya. Yang pertama versi biasa saja, versi utuh apa adanya. Yang kedua, versi yang sudah diperbaiki. Tekniknya begitu. Sehingga paper yang Anda tulis bisa lebih panjang gitu ya. Ini yang biasa, ini yang sudah dibersihkan. Nah, label bawaan itu sudah ada ini bawaan apa adanya. Sekarang label senti strength-nya kita proses pakai Python lagi. Kemarin kita sudah ngoding Python di situ. Lah, kok nggak ada? Oh, di sini ya. Senti strength ID. Nah, di sini kita udah ngoding Python. Kemudian yang diproses bukan lagi kolom komentar, tapi kolom komentar bersih, yaitu X2. Gitu ya. Kita eksekusi pakai command prompt kalau Python. Clear screen, Python, nama filenya sentistreng ya, sentistreng ID kan. Nah, ketemu ya, ketemu outputnya. Ini pun harus kita tampung dulu di kolom tabel. Jadi kita membuat kolom tambahan setelah label dataset. Kita kolomnya namanya hasil sentistreng. Ini pakainya teks saja. Kemudian save. Kemudian kita query update di sini ya. Ini kan kita tampung dalam sebuah variabel nih. Nama variabelnya hasil senti strength, th gini ya. Kemudian tinggal kita query ke tabel dataset. Berarti kita harus bikin variabel dulu ID dataset diperoleh dari X yang ke 0. Nah, gini ya. Query-nya karena saya nggak punya ilmunya di Python, gampang, tinggal googling aja. Python MySQL W3 School. Kita buka, kemudian cari bagian update. Ini kursornya my cursor, my db cursor. Kita lihat lagi. My cursor sudah ada my cursornya ya. Berarti tinggal query-nya saja sama commit-nya saja. Di sini. Nah, update dataset set hasil senti strength saya isi dengan variabel hasil senti strength. Kalau di Python pakai plus mungkin ya. Kalau di PHP pakai titik. Ya, semoga aja saya benar ya. Where yang mana? Yang ID datasetnya adalah ini. Nulis ininya itu, bentar. Plus plus ID dataset. Oke, mungkin harusnya begini sih. Kita eksekusi lagi ya. Python. Clear screen. Clear screen. Kemudian kita, oke. Ada masalah ya. Can only string, not dict. Oh, ternyata tipe datanya dictionary. Kalau dictionary berarti dikonvert ke string. Nggak punya ilmunya lagi, googling lagi. Python dict to string. Oke. Panjang amat. Gimana cara convertnya? Kalau gitu diambil ininya doang bisa nggak ya? Ini nih. Print hasil senti strength. Oh, gini dulu aja deh. Nah, kolomnya yang kelas. Oke, mungkin bisa begini nih. Kelas.
Nah, keluar ya, kelasnya doang ya. Itu malah bisa saya masukkan di sini, di label SentiStrength ya. Cuman satu lagi nih, hasil apa adanya belum ya. Import pakai STR mungkin ya. Di sini dia bisa pakai STR. Coba deh hasil SentiStrength. Pertama saya bikin variabel string hasil didapat dari STR hasil SentiStrength. Begini. Hasil SentiStrength berarti di sini variabelnya sudah string hasil. Ini ada komanya ya kalau query ya. Label SentiStrength TH. Petik-petik is plus plus di sini variabelnya ini label nih. Saya tampung dulu ya. Label label S gitu aja deh biar pendek. Berarti ini hasil S, ini hasil S biar pendek ya. Berarti ini label S. Nah, harusnya working. Kalau nggak working ya mikir lagi nanti. Hasil SentiStrength is not defined. Ini hasil S ya. Saya sendiri yang mengubahnya, saya sendiri yang melupakannya. String not integer. Oh my God. ID datasetnya pun dikira dikira integer. Aduh. ID DS didapat dari string ID dataset. Nah, berarti ini ID DS. Nah, gini ya. Anyway, kalau PHP nggak serepot itu dia. Dia dikasih apapun dia mau dia. Tidak mau ngupdate bagian hasil SentiStrength-nya. Oke, turunkan labelnya aja sekarang. Python. Oke, selesai. Kita lihat di database bagian. Nah, label dari mesin si SentiStrength-nya keluar ya. Labelnya ya. Nah, setelah keluar, di fitur tampil ini kan sudah muncul dia. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah bisa dianalisis ya. Sebagai penulis, kalian harus membaca data ini. Sebagai contoh, di sini ada kalimat Asnawi jadi gelandang, di mana pada dataset asli dia negatif, tapi pada hasil SentiStrength dia dihukumi positif. Nah, ini kan sebagai penulis kalian harus menjelaskan ini gitu ya. Kenapa begitu terjadi? Seperti itu sih. Nah, selain menjelaskan hasil, kalian juga bisa menjelaskan data yang muncul. Sebagai contoh ini ada kata pula tapi hanya 2 huruf. Nah, fenomena seperti ini harus Anda jelaskan. Misal Anda menjelaskan bahwa kecenderungan orang Indonesia kalau menulis itu pakai singkatan, kemudian duplikasi huruf. Sebagai contoh di Indonesia itu orang nulis amin bisa berbentuk begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, ya kan? Ini perlu dijelaskan juga pada naskah penelitian kalian. Sekarang itu menjadi fenomena yang belum bisa dijawab secara teoritis di penelitian, tapi faktanya emang ada kejadian seperti itu. Ini nggak cuma amin, alhamdulillah juga begitu. Ada yang hanya satu, ada yang hanya dua, ada yang hanya tiga, ada yang sampai jebol laptopnya gitu kan. Di Indonesia masih seperti itu. Masih ada waktu sebentar, kurang lebih 7 menit. Saya akan perbaiki yang tadi ya, masalah ini ya. Kenapa dia nggak mau di-query-kan ke dalam? Siapa tahu ada cara kedua di sini ya. Nah ini, prevent SQL injection, pakainya digantikan pakai %s. Akan saya coba dulu di sini. Berarti query yang asli saya matikan dulu.
diganti dengan ini. Nama tabelnya dataset. Pertama set hasil senti-strength persen S, koma label senti-strength. Isinya pasti persen S juga. Where ID dataset, ID dataset persen S. Oke. Value-nya yang pertama adalah hasil S. Ini sudah tak sebentar. Ya udah di-stringkan, oh string hasil ternyata. String hasil. Yang kedua adalah label S. Yang ketiga adalah ID dataset. Ya, semoga aja berhasil ya. Ini bagian dari ikhtiar. Karena saya pengen masukkan ini di sini nih. Outputnya di sini. Kita eksekusi. Clear screen, bismillahirrahmanirrahim, door. Nah, it works ya, berhasil. Outputnya ada di sini. Bah, outputnya ada nih. Ini hasil dari senti strength-nya. Kalau pengen kalian pasang di antar muka sini, itu juga boleh. Caranya di fitur tampil. Sebelum label senti strength, kasih hasil senti strength. Maka di sini sebelum label kasih hasil senti strength. Oke, sudah keluar classified-nya, kemudian versinya si label senti strength. Ini ada penilaiannya. Kenapa kok dia dijatuhi kelas positif? Ya, bawaan dataset ya positif, hasil dari senti strength ya positif. Karena begini, aneh itu negatif 2. Cuma di sini ada percaya 4 gitu ya. Apalagi ini. Dan seterusnya ya. Ada angkanya sehingga kalian punya modal untuk menjelaskan. Kemudian terakhir pakai ilmu yang menampilkan by grafik kemarin pasang di bawahnya. Gitu ya. Dan bila sudah ada kelasnya positif, ada kelas negatif, berapa yang akurat, berapa yang tidak. Misal ini sama-sama negatif, maka akurat. Ini negatif, ini positif, tidak akurat. Maka kalian sudah bisa membuat metrik namanya confusion metrik gitu ya. Oke, kayaknya itu deh sentimen analisis yang bisa saya tunjukkan. Semoga ini bisa menjadi modal buat kalian agar bisa melakukan inovasi dalam digital bisnis. Kita lihat proyek adik kelas kita di semester 4, karena saya juga yang mengajarnya itu. Di sini masuk dulu. Oh, bukan ya, mungkin ini. Di sini mereka misal punya 1.000 data produk. Nah, dari 1.000 data produk itu mau dianalisis. Itu juga sudah masuk dalam proyek inovasi digital bisnis gitu ya. Atau kalian punya sebuah toko online gitu ya. Nah, di toko online itu ada sebuah produk, katakanlah misal yang ini aja, coklat ini ya. Nah, dari sebuah foto produk ini, di bawah sini kalian pasang ilmunya sistem rekomendasi, ya, sistem rekomendasi kemiripan produk. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam konteks proyek inovasi digital bisnis gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Atau kalian punya aplikasi penerimaan siswa baru, misal PPDB, SMK di Ponegoro, Yogyakarta, SCHID, ini penerimaan siswa baru. Nah ini ya, ini halaman pengunjungnya. Kemudian ini bisa ini penerimaan siswa baru. Sebentar, saya buka Chrome yang versi bisa saya ingat. PPDB SMK di Ponegoro, ini pengunjungnya. Satunya lagi admin PPDB SMK di Ponegoro, Yogyakarta. Ini halaman pengunjungnya yang digunakan untuk pendaftar. Ini adalah sebuah aplikasi biasa ya. Tidak ada yang terlalu istimewa di sini. Cuman aplikasi penerimaan peserta didik baru. Kalau kalian skripsinya membawa ini,
Pasti dosen akan bertanya, apa keunggulan dari kalian? Kan sudah banyak aplikasi yang sama. Nah, maka di bagian admin PPDB-nya, sebentar, lagi loading. Lagi loading. Nah, di bagian admin PPDB-nya ini bisa kalian pasangi sistem rekomendasinya gitu ya. Ini harus saya stop dulu rekamannya karena udah